Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mencoba menjelaskan tentang penilaian taksonomi Bloom aspek afektif dan psikomotorik dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hesti Prihandari NIM 5, Elsha Ermawati NIM 12, Siti Lu'lu'atul Jannah NIM 14, Yatin Ekawati NIM 16, Sifa Aulia NIM 21, Muflihatul Munawaroh NIM 30. Nah, berikut adalah beberapa hal yang akan coba kami bahas, mulai dari pengertian taksonomi Bloom aspek afektif, taksonomi Bloom aspek afektif, kata kerja operasional taksonomi Bloom aspek afektif, pengertian taksonomi Bloom aspek psikomotorik, taksonomi Bloom aspek psikomotorik, kata kerja operasional taksonomi Bloom aspek psikomotorik. Baik, langsung saja ke pengertian taksonomi Bloom aspek afektif. Nah, menurut Krathwohl, Bloom dan Masya pada 1964 menyatakan bahwa afektif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal emosional seperti perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, dan motivasi, dan juga sikap. Aspek afektif dalam taksonomi Bloom sering dikenal dengan sebutan aspek sikap. Berdasarkan terminologinya, aspek afektif ini memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan sikap. Oleh karena itu, aspek afektif biasanya dimaknai sebagai kepribadian seseorang, cara seseorang itu berperilaku, pokoknya seperti sifat, sikap, kelakuan seseorang. Afektif juga dapat dimaknai sebagai kepribadian karena berkaitan dengan perasaan dan nilai-nilai yang melekat dalam diri seseorang. Baiklah, di sini saya Elsha Ermawati NIM 13 akan mencoba memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu di sini ada gambar taksonomi Bloom aspek afektif ya. Untuk taksonomi Bloom aspek afektif ini ada meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada menerima atau receiving, yang kedua ada menanggapi atau responding, yang ketiga ada menilai atau valuing, yang keempat mengorganisasikan atau organization, dan yang kelima itu memiliki karakter atau characterization. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada menerima atau receiving. Nah, menerima di sini ditandai dengan menunjukkan keinginan untuk mendengarkan, berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Nah, contohnya itu adalah mendengarkan orang dengan penuh hormat, atau ketika kita diajak berbicara oleh orang itu kita itu mendengarkan dengan hormat gitu loh. Lalu yang kedua itu ada memperhatikan instruktur dan menunjukkan rasa ingin tahu. Yang kedua itu ada menanggapi atau responding. Nah, di sini menanggapi itu dilakukan dengan partisipasi aktif dari peserta didik ya, dengan memberikan respon pada suatu tugas atau fenomena. Nah, yang ketiga untuk menilai atau valuing itu di sini didasarkan pada internalisasi seperangkat nilai-nilai yang ditentukan pada suatu tingkah laku, fenomena, dan objek. Nah, contoh dari kegiatan menilai ini itu contohnya misalnya seperti menunjukkan kemampuan dalam memecahkan masalah, mengusulkan upaya dalam perbaikan sosial, menentukan pilihan tindakan yang tepat, dan menilai keberagaman individu dan budaya. Nah,
Untuk yang keempat yaitu mengorganisasikan atau organization. Nah, pada tahap ini itu merupakan tahap dari pengaturan diri dengan cara membandingkan antar nilai, membentuk suatu sistem nilai, dan menyelesaikan konflik untuk membentuk sebuah sistem nilai yang konsisten. Nah, salah satu contohnya itu di sini ada kegiatan mengorganisasi seperti melakukan aktivitas dalam menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab. Lalu untuk poin yang kelima itu ada menghayati nilai atau memiliki karakter atau internalizing values atau characterization. Nah, pada tahap ini pembentukan karakter atau memiliki karakter itu ada keterkaitan dengan sistem nilai untuk mempengaruhi tingkah laku gitu. Nah, contohnya itu seperti dalam pembentukan karakter untuk menunjukkan kemandirian dalam bekerja, dalam kerjasama, dalam kegiatan kelompok, lalu menggunakan pendekatan objektif dalam pemecahan masalah kayak gitu. Nah, dari sedikit uraian tentang taksonomi Bloom aspek afektif tadi, itu dapat disusun sebuah kata operasional yang menunjukkan tahapan pada aspek afektif, yang nantinya kata operasional tersebut itu bisa digunakan sebagai referensi dalam menentukan tujuan pembelajaran dan instrumen penilaian. Perkenalkan, nama saya Siti Lulu Atul Jannah, NIM 14. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari Mbak Elsha. Yang selanjutnya yaitu mengenai kata kerja operasional aspek afektif pada taksonomi Bloom. Yang pertama, tahapan menerima. Kata operasionalnya menerima, mendengarkan, memperhatikan, dan menunjukkan rasa ingin tahu. Kedua, tahapan menanggapi. Kata operasionalnya menanggapi, merespon, melakukan, melaksanakan, menunjukkan, mengikuti, dan menampilkan. Yang ketiga, tahapan menilai. Kata kerja operasionalnya menilai, mengusulkan, memilih, menghargai, menentukan, dan memberikan ide. Keempat, tahapan mengorganisasikan atau mengelola. Kata kerja operasionalnya mengorganisasikan, mengelola, memprioritaskan, merencanakan, mengatur, menata, menyeimbangkan hak dan bertanggung jawab. Kelima, tahapan memiliki karakter atau menghayati. Kata kerja operasionalnya menghayati, membiasakan, membudaya, dan mengamalkan. Secara hierarki, aspek afektif memiliki makna bahwa pembentukan suatu sikap dipengaruhi oleh proses dalam diri atau internalisasi dalam diri dan lingkungan. Dimulai dari kemauan untuk merespon, menanggapi, menilai, mengorganisasikan, dan pembentukan karakter. Jika peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap kerjasama dan disiplin, maka dalam dirinya harus memiliki keinginan untuk memiliki sikap kerjasama dan disiplin tersebut. Taksonomi Bloom aspek afektif memiliki makna untuk menentukan tujuan pembelajaran dan menguatkan proses pembelajaran sikap atau afektif seperti pembelajaran sikap kerjasama dan disiplin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eka. Saya Yatin Ekawati NIM 16. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lulu, yaitu mengenai pengertian taksonomi Bloom aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik taksonomi Bloom meliputi fisik, koordinasi, meniru, dan penggunaan berbagai keterampilan motorik.
Pengembangan keterampilan ini membutuhkan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik pelaksanaan. Menurut pendapat Bloom pada aspek psikomotorik, beliau lebih memaknai jenjang psikomotorik sebagai proses pembelajaran suatu keterampilan yang bersifat motorik dengan memperhatikan aspek psikologis. Nah, maka guru perlu menguatkan pembelajaran yang berorientasi pada aspek psikomotorik, karena hampir semua pembelajaran itu memiliki potensi pengembangan aspek psikomotorik. Contohnya, pembelajaran yang membutuhkan keterampilan seperti praktek, berbicara, membaca, dan lain sebagainya. Menurut pandangan Bloom, peserta didik tidak cukup sekedar bisa praktek atau membaca, akan tetapi perlu pengembangan keterampilan praktek atau membaca secara berjenjang hingga memiliki keahlian yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Baik, di sini saya Syifa Auliani 20 akan melanjutkan penjelasan mengenai taksonomi Bloom aspek psikomotorik. Yang pertama ini ada persepsi atau perception. Pada tahapan ini, siswa atau peserta didik itu mempunyai kemampuan untuk menggunakan saraf sensoriknya untuk mengamati atau memperhatikan gerakan-gerakan tertentu. Contohnya, mengamati atau memperhatikan gerakan pada saat gurunya melakukan wudhu, terus pada saat kemarin praktikum Pak Didi mencontohkan gerakan untuk memperkecil atau memperbesar ukuran objek pengamatan, atau mencontohkan bagaimana penggunaan mikroskop yang benar. Itu peserta didik mengamati atau memperhatikan. Setelah itu, yang kedua itu ada tahap persiapan. Pada tahapan ini itu kesiapan, maksudnya kesiapan fisik, mental, dan emosionalnya. Kesiapan untuk melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, atau kesiapan untuk melakukan praktek ibadah atau wudhu. Tadi sudah memperhatikan atau mengamati cara penggunaan mikroskop. Pada tahapan persiapan ini, aku mau menggunakan mikroskop, itu artinya persiapan. Yang ketiga ada pembimbingan atau guided response. Pada tahap ini itu awal mempelajari keterampilan yang kompleks. Ini biasanya itu peserta didik atau siswa itu melakukan gerakan penirian yang sudah diajarkan tadi, sudah diamati tadi, atau melakukan kegiatan coba-coba dengan bantuan atau dengan dibimbing oleh guru. Itu ada terampil dasar atau mekanisme. Pada tahapan ini siswa atau peserta didik itu sudah melakukan gerakan, namun gerakannya itu tidak dibimbing oleh gurunya. Jadi dia melakukan gerakan tetapi secara mandiri dengan percaya diri dan cakap. Setelah itu pada tahapan ahli atau expert. Pada tahapan ini peserta didik atau siswa sudah mulai lancar, sudah mulai cekatan, sudah mulai cepat dan mahir dalam melakukan kegiatan tersebut. Contohnya sudah mahir dalam melakukan praktik wudhu, sudah mahir dalam melakukan penggunaan mikroskop. Setelah itu pada tahapan ke-6 ada mengadaptasikan atau adaptation. Pada tahapan ini keterampilan itu sudah berkembang menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya pada praktek wudhu itu sudah mulai melakukan praktek wudhu dengan jumlah air yang sedikit atau dengan jumlah air yang tidak ada. Contohnya itu tayamum. Terus juga kalau praktek penggunaan mikroskop bisa dengan penggunaan mikroskop yang tipe cahaya yang listrik. Yang ketujuh ini ada mengkreasikan atau origination. Pada tahapan ini siswa atau peserta didik itu sudah mulai membuat pola gerakan yang baru. Contohnya itu mereka mengamati benda-benda mikroskopis yang ada di sekitar itu dengan menggunakan mikroskop atau menggunakan benda selain mikroskop. Terus pendapat dari Bloom itu juga mirip
atau senada dengan pendapat dari Simmons tahun 1972, yaitu yang pertama ada persepsi dan observasi, yang kedua itu ada kesiapan dan persiapan respon, dan yang ketiga ada respon terbimbing melalui praktik dan demonstrasi dengan dibimbing oleh guru. Yang keempat itu ada mekanisme dan merespon otomatis, sudah mulai melakukan gerakan-gerakan tanpa adanya bimbingan dari guru. Dan yang kelima itu ada kemampuan adaptasi bagi peserta dalam modifikasi pada situasi yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Siva, yaitu kata kerja operasional aspek psikomotorik. Terdapat beberapa tahapan dalam kata kerja aspek psikomotorik tersebut, yaitu tahapan yang pertama mengamati. Kata kerja operasionalnya mengamati, memperhatikan, dan mengobservasi. Tahapan yang kedua yaitu mempersiapkan. Kata kerja operasionalnya mempersiapkan, menyusun, merancang, merencanakan, dan merangkai. Tahapan ketiga yaitu mempraktikkan. Kata kerja operasionalnya mempraktikkan, mencoba, melakukan, menerapkan, mengikuti, mendemonstrasikan, menyelesaikan, dan mempresentasikan. Tahapan keempat yaitu merespon otomatis atau menyempurnakan. Kata kerja operasionalnya menyempurnakan, menyelesaikan dengan sempurna, melakukan dengan terampil, melakukan dengan otomatis, membuat, melakukan dengan penuh percaya diri, dan menyajikan. Tahapan yang kelima yaitu memodifikasi. Kata kerja operasionalnya memodifikasi, mengkreasikan, menciptakan, menyesuaikan, dan mengadaptasi. Nah, pada kata kerja operasional aspek psikomotorik ini, terdapat hubungan dengan pendidikan di era sekarang ini, abad ke-21. Nah, pemahaman dasar taksonomi Bloom ini sangat penting dalam mengevaluasi secara komprehensif perkembangan gagasan dan isu pendidikan yang relevan dengan jenjang taksonomi Bloom, misalnya pada perkembangan kurikulum 2013 yang telah bertransformasi dalam perkembangan dunia pendidikan. Kemudian standar penilaian pendidikan seperti berbagai penilaian kontemporer atau penilaian portofolio, penilaian kinerja, dan penilaian berbasis kelas, serta proses pembelajaran. Nah, dalam ranah psikomotorik ini, peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori, definisi, namun peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut, yang kemudian diaktualisasi ke dalam kehidupan yang nyata. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.